Moderator kita pada acara kali ini, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua, para hadirin yang hadir, tamu undangan yang telah hadir, yang sudah memberikan waktunya, kepada rekan-rekan media, rekan pers juga yang sudah hadir di tempat ini. Saya selaku Ketua Harian yang barusan saja menerima surat SK dari Ketum LPKPK RI, merasa turut berbangga karena dengan adanya acara ini menunjukkan bahwa kita selaku pemuda-pemudi yang ada di Kota Pekanbaru khususnya dan Provinsi Riau memiliki sifat respek dengan keadaan kondisi bangsa kita, khususnya pemerintah Provinsi Riau saat ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mengapresiasi kepada Ketua Komda kita, yaitu Bapak Ali Indragiri Tabrani, yang juga sudah memberi kepercayaan kepada kami selaku memimpin sebagai Ketua Harian dengan pengurus-pengurus yang lain nantinya, bagaimana kita dapat nanti mengembangkan organisasi ini secara signifikan di Provinsi Riau. Saya mungkin sedikit masuk kepada soal bagaimana peran dan fungsi daripada organisasi kita ini. Saya melihat bahwa LPKPK merupakan satu organisasi yang sangat komprehensif di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah kita pelajari. Nah, dalam visi misi daripada LPKPK, kami melihat bahwa ada satu ruang yang besar yang diberikan kepada pemuda-pemuda bangsa yang memang memiliki perhatian dan kepedulian kepada persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan yang ada di negeri kita. Nah, oleh karenanya saya selaku salah satu pemuda yang ada di Provinsi Riau dan khusus Kota Pekanbaru ini merasa terpanggil, dan bahkan saya merasa terima kasih, apresiasi dan bangga sekaligus kepada saudara saya Pak Tabrani selaku Ketua Komda Provinsi Riau yang memberikan kepercayaan ini, tongkat komando di dalam Ketua Harian ini kepada saya, ya, kepada kami jajaran pengurus nanti di Ketua Harian di Provinsi Riau ini. Nah, harapan saya adalah bahwa melalui organisasi LPKPK ini saya tidak ingin hanya sekedar menambah jumlah organisasi yang sejenis atau yang sama yang parkir di Provinsi Riau ini, atau yang hanya sekedar menggunakan atribut-atribut organisasi yang sama tetapi tidak berdampak langsung atau tidak memberikan kontribusi langsung, tidak ada satu tindakan signifikan kepada kehidupan masyarakat, ya. Saya tidak mau seperti itu. Yang saya mau adalah, saya selalu katakan kepada Ketua Komda kita bahwa organisasi yang kita pegang atau yang kita pimpin ini haruslah dinamis, haruslah memiliki satu progres yang bisa kita jalankan, ya, sesuai dengan roda-roda organisasi yang ada. Dan kita harus berdampak kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga negara, perwakilan yang ada di Riau ini, kepada pemerintah kota kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Tugas kita ini memang berat karena kita harus bisa masuk ke semua ruang dan kepada semua persoalan-persoalan yang ada di Riau. Kita melihat bahwa yang paling penting, salah satunya peran masyarakat melalui organisasi adalah bahwa kita memiliki hak konstitusional kita untuk melakukan sistem pengawasan, ya. Kita mengenal negara kita ini sebagai sistem dijalankan berdasarkan demokrasi. Nah, oleh karena kita sistemnya berdemokrasi, itu hanya bisa kita lakukan melalui satu organisasi-organisasi yang berdasarkan hukum. Di mana kita di situ dapat memberikan hak-hak konstitusional kita berupa pendapat, penyampaian aspirasi, kritik kepada penyelenggara negara, mulai dari jenjang pusat sampai kepada jenjang terendah. Nah, ini tugas kita. Mengutip sedikit tentang persoalan-persoalan terkini di Provinsi Riau khususnya, kita tahulah bahwa BBM misalnya hari ini barusan digaungkan demo-demo menentang kebijakan negara kita, pemerintah kita terkait kenaikan BBM. Dan kita lihat kebijakan itu tetap lolos. Kenapa? Di sini saya berpendapat kurangnya pressure atau pengawasan baik langsung dan tidak langsung dari masyarakat, ya. Kurangnya wakil rakyat ada di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Tapi kalau kita mau jujur hari ini,
semua kelembagaan yang menjadi wakil rakyat ini, baik itu DPR-nya, baik itu DPD-nya, MPR-nya, itu hampir kita sebut seperti singa, tapi tidak ada lagi kukunya atau taringnya. Mungkin mereka masih berbentuk singa atau harimau, tapi tidak mengaum lagi. Nah, masyarakat di sini tidak boleh lagi berdiam. Kalau tuh bukan masyarakat, lantas mau bagaimana? Panggilan saya di situ. Saya berpikir kalau ini dibiarkan, maka mungkin saja negara kita ini akan dimasuki oleh paham-paham lain, ya, dari luar sana, ya, arus tenaga kerja asing yang datang masuk silih berganti, membawa ideologi yang berbeda-beda. Maka ciri khas negara kita ini, khususnya kita konteks Melayu ini, Riau dan Jangkuning, akan bisa berubah, Pak, dari waktu ke waktu. Di sini kita perlu mengisi ruang itu. Karena kita lihat semua sudah pada posisi nyaman, Pak. Sehingga lupa apa yang bisa dilakukan. Sebenarnya konstitusi kita memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat. Tapi kalau saya melihatnya, sepertinya masyarakat apatis dan tidak peduli atau cuek kepada kesempatan itu. Ya, khususnya kita bicara misalnya konteks lembaga penegak hukum di negara kita ini. Sampai hari ini kita masih sedih melihat fakta bahwa terjadinya suatu tragedi yang sangat kelam, ya, terkait dengan Jenderal Sambo. Ini kan hanya semacam gunung es, Pak, kalau saya menyebutnya. Jadi ini semacam gunung es. Ketika ditemukan gunung es itu, kemudian disisir, ternyata, ya, persoalan itu begitu merambah kemana-mana, Pak. Menyeret semua para petinggi-petinggi. Nah, ini luar biasa menyedihkan Ibu Pertiwi kita. Para pejuang kita hari ini kalau bisa hidup, mereka akan menangis, Pak. Saya pribadi masih ingat pesannya Bung Karno, ya, salah satu tokoh nasional kita. Ya, kutitipkan bangsa ini kepadamu, negeri ini kepadamu, katanya kan. Kepada siapa? Kepada pemuda, kepada generasi bangsa ini. Tapi kalau dia bisa bangkit hari ini melihat kondisi kita yang carut marut, yang semuanya tumbuh partai politik bermacam-macam, hanya ingin mendirikan oligarki mereka masing-masing, bagi saya seperti itu. Hanya ingin mereka mendirikan monarki, kerajaan masing-masing, kekuatan masing-masing. Jadi kita ini seperti terpecah sekarang. Kita bingung sebenarnya siapa yang masih berjiwa patriot untuk menegakkan nilai-nilai kebangsaan kita, tujuan bernegara, tujuan kemerdekaan kita. Kita barusan merayakan kemerdekaan yang ke-77. Luar biasa, kita sudah 77 tahun mengisi kemerdekaan ini. Tapi kalau kita lihat ini, yang ada bukan merdeka dalam arti yang benar ini sekarang. Merdeka kita dari penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang. Tapi kita dijajah oleh tokoh dan orang-orang kita sendiri. Mau tidak mau, senang atau tidak senang mereka mendengar ini, itu faktanya hari ini. Nah, pemuda yang di luar daripada kekuasaan, menurut saya, LPKPK adalah sarana yang tepat bagi kita untuk melakukan kontrol sosial kepada seluruh sistem penyelenggaraan negara di dalam bangsa ini. Nah, saya selaku Ketua Harian LPKPK di Provinsi Riau meminta dan berharap kepada kita semua, kita dapat bersama-sama untuk membawa LPKPK menjadi sebuah sarana untuk menyampaikan pendapat dan semua keluhan persoalan-persoalan ada di publik. Ya, saya tanpa sebut satu persatu karena begitu banyak persoalan di semua sektor. Ya, saya kembali kepada topik tadi menyangkut Riau. Di Riau ini dikenal oleh dunia ada sumber SDM, sumber daya mineral, maksud saya, yaitu minyak di atas, minyak di bawah. Tetapi kalau kita lakukan sekarang survei riset terkait harga BBM yang sudah dinaikkan, maka Riau adalah yang termahal di seluruh Indonesia. Yang termahal di seluruh Indonesia. Karena faktor pajak BBM kita di Riau hari ini tertinggi dibanding daerah-daerah lain. Padahal daerah lain bukan sumber minyak, ya. Misalnya Aceh atau misalnya Jawa Tengah, misalnya Kalimantan. Mereka sumbernya hutan misalnya kan, Papua dan lain sebagainya. Tapi justru di sini pajak BBM paling tinggi. Pertanyaannya,
di mana kebijakan Gubernur Riau. Karena yang bisa mengatur itu, mengakomodir pajak ini di kisaran berapa yang pantas untuk rakyat Riau, karena rakyat Riau sumber minyak, itu gubernur bersama dengan DPR Provinsi Riau. Nah, harusnya mereka ini, dua elemen ini, eksekutif dan legislatif, harus mampu duduk menciptakan regulasi, membuat pajak BBM kita paling tidak di bawah daerah-daerah lain yang tidak sumber minyak, sehingga harga hari ini BBM yang kita beli di SPBU tidak semahal yang sekarang. Nah, anehnya justru kita termahal di Indonesia. Ini saja sudah menjadi tugas LPKPK ke depan yang paling urgent karena kebutuhan massal. Ini harapan saya Pak Ketua Pemda, karena memang itulah beban yang ada di Riau ini yang harus kita tuntaskan. Kita harus bersuara Pak, karena kalau kita tidak bersuara maka kita seperti tidak menyalakan lampu yang ada dalam diri kita. Kalau itu tidak kita nyalakan lampu itu, maka suatu saat lampu itu akan direbut oleh orang lain. Jadi mari kita bernyala, menerangi dengan bersuara. Kita nggak perlu takut Pak bersuara Pak, karena kita di LPKPK ini tempatnya bersuara Pak, ya kan? Karena kita berasaskan Undang-Undang 45. Saya membaca anggaran dasar kita bahwa kita berasaskan Undang-Undang 45 dan tentunya juga berasaskan kepada Undang-Undang Keormasan, yaitu Perpu ya sekarang nomor 2 tahun 2017, perubahan tentang Undang-Undang Keormasan yang dari nomor 17 tahun 2017 tentang keormasan. Nah, oleh karenanya, di akhir daripada penyampaian saya ingin semua kita yang ada bernaung di bendera LPKPK, kita tetap semangat, kita bereaksi, kita bekerja untuk masyarakat, dan kita harus kibarkan LPKPK di Provinsi Riau. Saya akhiri penyampaian saya ini dengan mengatakan, salam LPKPK, jaya!